Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya kawan-kawan sekalian, saya di kesempatan kali ini akan menjelaskan ceramah pendek tentang hukum riba dalam Islam yang tidak berkah. Riba dalam Islam memang sangat dilarang oleh agama, karena di dalamnya terdapat timbal balik yang dapat mengakibatkan keharaman atas hasil jual beli tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dan hukum riba dalam Islam. Di dalam ajaran agama Islam, riba itu sendiri memiliki arti tambahan atau suatu harta dalam tukar-menukar suatu barang tanpa adanya imbalan atau modal yang secara batil. Riba sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Bahkan haram hukumnya jika seorang Islam melakukan hal ini. Riba dalam bentuk apapun, baik disengaja maupun tidak disengaja, tetap memiliki nilai haram dalam Islam. Firman Allah tentang hukuman riba dalam Islam. Maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jannah Allah, dan disebabkan mereka memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Surat An-Nisa ayat 161. Dari arti firman Allah itu sudah sangat jelas diterangkan bahwa riba itu sangat dilarang dan menjadi kafir jika seorang melakukan hukum riba ini. Maka dari itu, sebelum ada kata terlambat, jauhilah hukum ini ya sobat. Jauhilah riba, jauhilah segala harta haram dan jalan yang diharamkan oleh Allah. Karena dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, terutama bagi diri sendiri. Jika Anda tidak ingin menjadi orang yang kafir di mata Allah, jauhilah riba. Dan kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yakni jalan yang Allah ridhoi. Bagi kaum muslimin yang suka memakan atau melakukan hukum riba akan diancam keras, baik itu ancaman di dunia maupun ancaman di akhirat. Bagi umat manusia yang melakukan hukum riba akan ditempatkan ke tempat yang sangat tidak diinginkan, yakni neraka, dan diberi pula tempat tinggal yang sangat buruk. Selain itu, seorang manusia yang melakukan hukum riba berarti ia sudah menentang dan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan berikut dari surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika engkau bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Apakah mereka akan berani menantang dan melawan Allah yang maha perkasa, maha kuat, maha kuasa, maha gagah, dan memiliki kerajaan di bumi ini? Siapapun orangnya, orang yang paling menantang dan melawan Allah, niscaya kekalahanlah yang akan mereka dapatkan. Riba di dalam agama Islam memiliki arti menentang agama Allah dan juga menentang sunnah Rasul yang telah menggagalkan perilaku jahiliyah, termasuk juga praktik riba. Rasulullah bersabda, dan riba jahiliyah itu dibatalkan. Dan riba pertama yang aku batalkan ialah riba kami, riba Abbas bin Abdul Muthalib, karena sesungguhnya semua jenis riba itu dibatalkan. Hadis riwayat Muslim. Dalam arti lain disebutkan bahwa riba dapat merusak negara, terutama dapat merusak bagi umat manusia itu sendiri. Riba juga sangat dikhawatirkan akan menganiaya manusia itu sendiri, serta membahayakan harta benda yang mereka miliki. Riba juga merupakan tindakan yang suka-suka apa yang harus mereka lakukan, yang bersifat kejam, zalim, dan perbuatan yang jahat menurut pandangan ajaran Islam. Maka dari itu, Islam sangat melarang bagi kaum muslim untuk melakukan riba, karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Bukan hanya itu, pelaku riba juga akan dihukum sekeras-kerasnya, baik itu hukuman dunia maupun di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Lalu di surat Al-Baqarah ayat 276, Allah berfirman,
yang dimana artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu buat dosa. Seperti yang melakukan hukum riba ini dipastikan sedang berada di bibir jurang yang sangat dalam, seperti jurang neraka menuju kepada kehancuran yang amat mengerikan. Orang juga melakukan hukum riba dapat dikatakan penjahat bagi dirinya sendiri. Bukan hanya itu, riba juga dapat merugikan orang lain yang berada di sekitarnya, dan perilaku ini sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesama manusia. Eh, Lalu di surat Toha ayat 127, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Oleh sebab itu, kita harus menjauhkan segala yang haram yang Allah tetapkan. Firman firman Allah bagi orang yang memakan riba, yang mana artinya orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Ayat Al-Baqarah 275. Mungkin sekian dari saya. Kesimpulannya, kita jauhkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jika kita melakukan riba, kita akan mendapat hukuman yang berat, sangat berat. Bisa jadi kita akan berubah menjadi kafir, lalu kita jauhkan rezekinya uh, atau dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Allah sendiri telah bilang mereka akan memerangi orang yang memakan riba. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.